Semangat pagi sahabat QB Leadership Center, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Topik pada kali ini adalah 5 kiat untuk bangkit dari kegagalan. Setiap orang tentu pernah gagal. Kegagalan bisa terjadi misalnya kalah dalam pertandingan olahraga, kalah dalam pemilihan ikatan alumni, gagal mendapatkan peluang bisnis, tidak lulus ujian, ditolak investor, ditolak melamar kerja. Banyak contoh-contoh kegagalan. Dan keberhasilan untuk bangkit dari kegagalan dan mencoba kembali menentukan capaian kita di dalam hidup. Ada 2 jenis orang. Ada orang yang melihat gunung yang tinggi, kemudian dia tahu bahwa untuk bisa mencapainya, untuk bisa mencapai ke puncak, dia butuh persiapan-persiapan baik fisik maupun mental, dan dia lakukan persiapan itu sehingga ketika dia mendaki dan mengalami setback, dia siap dan dia bisa cepat bangkit dan melanjutkan pendakian. Ada orang yang melihat gunung yang tinggi, dia lihat, wah, kalau saya berhasil naik ke sana, kesenangannya cuma sebentar. Tetapi untuk sampai ke sana, banyak sekali masalah-masalah yang akan timbul. Fokusnya adalah menghindari masalah. Dan ketika fokusnya pada menghindari masalah, tidak heran ketika kemudian dia bertemu dengan masalah, dia putus asa dan tidak melanjutkan untuk pendakian. Nah, metafor mendaki gunung ini bisa diganti dengan tujuan penting yang kita ingin capai. Misalnya membangun bisnis yang sukses, beralih profesi sesuai dengan passion, melakukan investasi yang beresiko. Kita bisa ganti gunung itu. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah kita cenderung untuk meraih apa yang kita inginkan? Atau kita cenderung fokus untuk tidak gagal? Ya, jawabannya penting untuk Anda ketahui. Nah, semakin tinggi tujuan yang ingin kita capai, kemungkinan gagalnya di perjalanan semakin besar. Ya, penting ketika kita gagal, kita tidak larut pada kegagalan, melainkan bangkit lagi dan melanjutkan perjalanan menuju tujuan yang ingin kita capai. Nah, berikut ini adalah 5 kiat agar kita bisa bangkit dari kegagalan. Yang pertama, beri ruang untuk menyalurkan kesedihan dan kekecewaan. Sedih dan kecewa adalah manusiawi, beri ruang untuk menyalurkannya. Salah seorang pemimpin sukses yang saya kagumi, dia mengalokasikan 1 weekend untuk bersedih, untuk mengeluarkan unek-uneknya, tapi dia memberikan batas bahwa hari Senin dia harus sudah bangkit lagi dan dia harus sudah mengambil langkah-langkah untuk menuju keberhasilan. Saya biasanya menyalurkan kekecewaan, kesedihan dengan berlari atau dengan meditasi untuk mengumpulkan energi kembali untuk bisa bangkit dan kembali berjuang. Latih diri Anda untuk bisa mengatasi kesedihan dan kekecewaan secara sehat. Telepon teman, latihan menarik nafas yang dalam, berendam di air hangat, jalan-jalan, bermain dengan binatang peliharaan, dan macam-macam. Pilih kegiatan yang cocok bagi Anda untuk menyalurkan kesedihan dan kekecewaan. Tapi jangan berlarut-larut, batasi, alokasikan waktu tertentu untuk mengatasi kesedihan, kekecewaan. Ya, misalnya 1 weekend, 1 malam, 1 sore, ya, agar kemudian kita bisa segera bangkit. Yang kedua, fokus pada masa kini dan masa depan. Sering ketika kita gagal, kita kemudian berandai-andai, coba waktu itu saya melakukannya seperti ini, coba waktu itu saya bawa si A, coba begini, coba begitu, banyak sekali coba-coba ya. Pada kenyataannya
kita tidak bisa mengubah masa lalu. Apapun seandainya yang kita pikirkan tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang kita bisa pengaruhi adalah masa kini dan masa depan. Ya, jadi meski kita tidak ingin gagal, kegagalan sebenarnya juga adalah pengalaman yang sangat berharga. Ya, jadi ketika kita habis gagal, kita tanyakan pada diri sendiri, apa 3 pelajaran penting dari pengalaman ini? Ya, lalu apa yang bisa kita lakukan agar tidak terulang? Kiat yang ketiga, lakukan langkah untuk hentikan kerusakan lebih lanjut. Ya, jadi kalau istilahnya orang jatuh, darahnya dihentikan dulu. Ya, apabila ini melibatkan masalah keuangan, coba untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa sebaik mungkin. Apabila kegagalan ini mengakibatkan rusaknya hubungan dengan pihak lain, segera minta maaf dan segera cari cara untuk memulihkan kepercayaan. Ya. Kiat yang keempat, kembali ke visi. Ambil langkah untuk menuju milestone berikutnya. Jadi ketika debu sudah mengendap, ketika Anda sudah berhasil melewati badai, ingatkan diri kembali. Jadi kita kembali kepada visi kita. Apa sih sebetulnya yang kita ingin capai? Lalu tentukan langkah untuk mencapai milestone berikutnya agar kita menjadi lebih dekat kepada visi. Dan ini adalah seni untuk mengelola fokus dan menjaga emosi. Ya, emosi kegagalan dan perasaan gagal itu bisa menonaktifkan pusat motivasi pada otak. Sehingga Anda harus belajar untuk membingkai kegagalan dengan cara yang memberdayakan Anda. Ya, ada orang yang gagal merasa dirinya menjadi pecundang dan akhirnya berhenti berusaha. Tetapi ada orang yang gagal malah merasa terpacu, tertantang untuk berusaha lebih keras lagi. Ya, semoga kita adalah yang kedua, karena ada banyak contoh ya. Misalnya J.K. Rowling, ya, penulis buku Harry Potter. Dia bercerai, dia tidak punya pekerjaan, seorang ibu tunggal dalam kesulitan keuangan yang parah. Sebelum menulis buku serial Harry Potter yang sukses luar biasa itu. Jack Ma, ya, contoh sukses besar melalui serangkaian kegagalan. Dia gagal di SD 2 kali, di sekolah menengah gagal 3 kali, gagal ujian masuk universitas 3 kali, ditolak beberapa kali ketika melamar pekerjaan, termasuk ketika melamar di KFC. Ya. Dia mendaftar 10 kali ke Harvard dan ditolak semuanya. Ya. Tapi sekarang dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, pendiri Alibaba, salah satu e-commerce terbesar di dunia. Jadi sebetulnya gagal bagi orang yang sukses itu biasa. Bedanya kalau orang yang sukses ketika gagal dia bangun lagi. Lalu yang kiat yang kelima, mengadopsi gaya hidup sehat dan bahagia. Jadi stres adalah respons normal ketika mengalami kegagalan. Dalam jangka pendek, stres dapat membuat Anda berkinerja baik di bawah tekanan. Tapi stres terus-menerus dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Karena stres itu menyebabkan pelepasan hormon kortisol, ya, hormon stres, serta adrenalin yang mempengaruhi tekanan darah, detak jantung, kebiasaan makan, pola tidur, kadar gula darah, metabolisme lemak, dan kemampuan Anda melawan penyakit atau imunitas. Ya, stres jangka panjang juga dapat mengakibatkan risiko serangan jantung, stroke, dan berkontribusi pada depresi. Jadi, tindakan gaya hidup berikut ini dapat membantu Anda mengurangi dan mengelola stres. Apa itu? Makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, 30 menit aktivitas fisik setiap hari, tidur yang cukup, dan belajar untuk rileks dan bergembira. Alokasikan waktu untuk diri sendiri setiap waktu untuk rileks dan melakukan hal-hal yang Anda sukai. Mendengarkan musik, ngobrol dengan sahabat, atau kegiatan apapun yang membuat Anda gembira. Ya, sehingga toleransi Anda terhadap stres menjadi lebih
tinggi. Jadi, kegagalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan. Mereka yang berhasil bukan berarti tidak pernah gagal, melainkan mereka segera bangkit, mengambil pelajaran dari kegagalan dan mencoba cara yang berbeda untuk berhasil. Mengetahui cara yang sehat untuk mengatasi kegagalan dapat menghilangkan rasa takut gagal dan mengurangi rasa sakit ketika gagal, sehingga Anda dapat bangkit kembali dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi ini dia 5 kiat untuk bangkit dari kegagalan. Yang pertama, beri ruang untuk menyalurkan kesedihan dan kekecewaan. Yang kedua, fokus pada masa kini dan masa depan karena yang terjadi Anda tidak bisa ubah. Yang ketiga, lakukan langkah untuk hentikan kerusakan lebih lanjut. Yang keempat, kembali ke visi. Ambil langkah untuk menuju milestone berikutnya sehingga Anda menjadi lebih dekat dengan visi. Yang kelima, mengadopsi gaya hidup sehat dan bahagia. Itu tadi, semoga berguna dan selamat menerapkan.